untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan HB ya. Sebelumnya Neng Dewi udah pernah periksa HB? Belum pernah. Belum pernah. Pertama kali ya? Iya. Nanti mungkin ada sedikit kurang nyaman ya, Neng Dewi bisa tarik nafas. Tarik nafas ya. Baik, sekarang Tata sampai dulu ya hasil pemeriksaan tadi gitu ya. Tadi didapatkan gitu keadaan umum Neng Dewi dari secara keseluruhan itu baik. Kemudian dari tekanan darah juga 110/70, nadinya 80, respirasinya 24 dengan suhunya juga 36,5. Nah itu semua tanda-tanda yang menunjukkan normal gitu ya untuk tubuh Neng Dewi. Nah selanjutnya berat badan Neng Dewi juga 40,2 kilo dengan tinggi badannya 149 kilo dan ukuran lila tadi 19 cm. Juga keadaan emosional keseluruhan gitu ya Neng Dewi itu stabil dan baik. Terus untuk ukuran berat badan sama tinggi badannya, nah setelah saya hitung gitu ya, untuk IMT-nya itu 18,1, artinya itu masih kurang dari batas normal seusia Neng Dewi yang normalnya itu 18,5 sampai 24,5. Jadi Neng Dewi juga perlu meningkatkan pola nutrisi dan hidrasi Neng Dewi supaya indeks massa tubuhnya itu bisa normal, juga bisa stabil. Didapatkan hasilnya tidak keseluruhan diagnosa untuk Neng Dewi gitu ya. Kalau Neng Dewi itu mengalami anemia ringan. Nah anemia ini adalah kondisi di mana tubuh Neng Dewi itu kekurangan darah gitu ya, hemoglobinnya kurang. Tadi setelah dites itu 10 gram per desiliter gitu ya untuk HB-nya, berarti itu kurang karena normalnya itu 12. Kemudian hal-hal lain gitu ya menunjukkan kalau Neng Dewi itu terkena anemia dari data objektif yaitu ini ya yang di konjungtivanya agak pucat. Kemudian dari data subjektifnya juga Neng Dewi tadi mengeluh pusing dan lemas. Nah itu juga mengarah semuanya ke anemia ringan. Selanjutnya Neng Dewi bisa meningkatkan dari nutrisi gitu ya, nutrisi makannya gitu, makannya teratur 3 kali sehari dengan porsi seimbang yaitu 4 sehat 5 sempurna atau yang biasa dikenal isi piringku. Nah biasanya isinya itu ada nasi, protein, karbohidratnya nasi ya tadi boleh kentang, proteinnya boleh ikan, ayam, daging merah. Kemudian yang bagus itu ati gitu ya untuk meningkatkan hemoglobin Neng Dewi. Kemudian dari minumnya juga gitu ya, tadi Neng Dewi itu masih kurang kalau 4 gelas itu tadi kan Neng Dewi bilang 500 ml. Nah untuk normalnya itu atau untuk baiknya gitu ya 8 gelas per harinya atau setara dengan 2 liter. Nah tadi Neng Dewi juga mengeluh kalau misalnya takut perutnya kembung. Nah kalau minumnya itu jadi berkala, bisa 2 jam sekali gitu ya, sedikit demi sedikit, jadi jangan langsung dilangsungin kayak 1 liter gitu karena itu bakal kembung. Nah biasanya bagusnya itu 2 jam sekali, jadi langsung nanti buang air kecil nanti minum lagi gitu. Nah jadi Neng Dewi juga harus menerapkan pola hidup sehat gitu dari makanan, dari minumnya, kemudian dari kebersihan tubuh Neng Dewi gitu ya. Neng Dewi harus rajin ganti pakaian sesudah mandi gitu ya, mandi juga 2 kali sehari, ganti pakaian dalam 2 kali minimalnya gitu. Kemudian jika keputihan gitu ya nanti dibersihkan, juga bisa pakai panty liner gitu ya, bisa juga pakai panty liner. Terus selanjutnya untuk yang tadi Neng Dewi juga kan bilang kalau nyeri perut gitu ya. Nah nyeri perut itu disebutnya dysmenorrhea gitu ya. Nah nyeri perut itu datang saat menstruasi 2 hari pertama menstruasi biasanya. Nah untuk cara penanganannya Neng Dewi bisa mandi air hangat atau enggak kompres hangat di bagian yang nyerinya gitu supaya untuk mengurangi nyeri tersebut. Untuk mengatasi ketidaknyamanan saat menstruasi itu bisa seperti tadi. Nah Neng Dewi bisa sebutin tadi mengenai dari haid bagaimana? Dari haid, jadi nyeri haid itu kan terjadi pada saat menstruasi. Nah itu bisa diminimalkan rasa sakitnya, misalkan seperti salah satunya
dikompres hangat perutnya. Ya, baik. Lalu juga, lalu Neng Dewi bisa menyebutkan kembali tadi mengenai makan bagaimana? Ya, jadi makan itu harus seimbang. Kalau sesuai anjuran itu ada isi piringku, jadi harus ada karbohidrat, protein, dan juga serat. Nah, untuk untuk protein hewani itu yang baik untuk meningkatkan hemoglobin itu salah satunya hati-hatian, terus ada daging merah, ikan, dan juga ayam. Baik, betul ya. Nah, kalau misalnya dari minum nih tadi kayak gimana? Untuk minum itu kalau bisa sehari 8 gelas gitu ya. Nah, 8 gelas itu agar tidak kembung, jadi boleh agak jaraki minumnya, misalkan setiap 2 jam sekali. Iya betul. Nah, bagus ya, udah ingat, semoga nanti diterapin gitu ya. Nah, yang terakhir gitu, kalau mengenai yang kebersihan diri tadi, Neng Dewi gimana nih? Untuk kebersihan diri itu harus mengganti pakaian setelah mandi, terus juga nggak lupa mandi minimal 2 kali sehari. Baik, nah sampai saat ini, apakah masih ada yang kurang atau yang ingin ditanyakan? Sepertinya sudah cukup. Sudah cukup. Terus nanti kita jadwalin lagi pertemuan berikutnya di tanggal 25 April ya. Ada yang bersedia? Ya, bersedia ya. Nah, baik, terima kasih telah bekerja sama dengan baik. Nanti selanjutnya mungkin nanti kita tinjau lebih lanjut. Kalau sampai saat ini yang belum ada pertanyaan, berarti sudah selesai ya sesi kita kali ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bibi dan saya pamit. Assalamualaikum. Ya, sehat-sehat ya. Ya.